Sekali lagi Shalom, saudara. Saya ingin ajak kita sekali lagi berdoa ya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Engkau adalah Bapa yang melingkupi kami dengan cinta-Mu yang membuat kami tetap kuat sampai hari ini. Itu sebabnya Tuhan, berbicaralah dan sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami siapkan semuanya, hati kami, pikiran kami, semuanya. Setiap firman yang dilepaskan supaya tidak ada satupun yang sia-sia, kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Saudara, thank you buat Oci, buat teman-teman semua, buat kesempatan yang diberikan. Saya mau share tentang mentalitas yatim, bagaimana keberadaan sebuah ayah ya, tentunya ya, baik itu secara jasmani ataupun secara rohani, itu begitu punya peranan yang sangat penting, artinya gitu. Bagaimana ketika ketiadaan seorang ayah ini, maka ini yang disebut dengan mentalitas yatim. Ya, jadi kalau mereka kehilangan figur seorang ayah, maka akan ada satu hal atau dua hal atau tiga hal yang akan terjadi dalam kehidupan orang. Ada beberapa penelitian dan siklus dari pengaruh orang tua kepada anak ini ya tentunya. Usia 3 sampai dengan 6 tahun itu pengaruh banyak kepada dari seorang ibu. Ya, jadi 3 sampai 6 itu pengaruh besar itu dari ibu mereka belajar. Kemudian 7 sampai 11 tahun itu dari seorang ayah. Jadi saudara perhatikan 7 sampai 11 itu pengaruh terbesar dari ayah. Kemudian 12 sampai 18 itu pengaruh terbesar dari kedua. 19 sampai 21 itu pengaruh terbesar dari ayah. Di atas 21 tahun itu pengaruh terbesar dari budaya atau orang-orang sekelilingnya. Jadi kalau saudara lihat ada beberapa siklus di mana ayah menempati banyak posisi pengaruh. Ya. Bukan berarti seorang ibu tidak punya pengaruh, bukan maksudnya gitu. Tapi ternyata menurut penelitian seperti itu. Nah, makanya kalau kehilangan figur seorang ayah, maka ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang tersebut. Nah, hari ini saya akan share bagaimana ketiadaan seorang ayah. Ya. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam Maleakhi 4, ya, ayat yang ke-5 sampai dengan 6. Ya. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kata bapak-bapak di sini adalah huruf kecil, berarti berbicara bapak di muka bumi, bukan bapak di surga. Ya, ada sebuah korelasi yang sangat kuat sekali antara bapak di muka bumi dengan bapak di surga. Karena Yesus sendiri seringkali, saudara, berkata kepada murid-muridnya, ya. Bayangkan saudara kalau kita ini adalah murid-murid Yesus dan Yesus yang begitu hebat, itu tiba-tiba dia berkata, anak tidak melakukan apapun kecuali yang Bapa perintahkan. Mereka mulai berpikir, tentunya kita berpikir, ini Bapak siapakah ini? Lalu satu kali lagi dia berkata lagi, anak tidak mengerjakan segala sesuatu apapun kecuali melihat apa yang Bapak kerjakan. Dan satu kali lagi sudah waktu mereka berkata, Guru, ajari kami berdoa. Apa yang terjadi, saudara? Yesus berkata, jika kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga. Nah, tentunya saudara ada beberapa hal inilah yang membuat saudara orang-orang atau orang sekelilingnya, muridnya, atau mungkin kita yang pada saat itu seandainya jadi muridnya, kita akan bertanya siapa Bapak itu.
yang begitu punya pengaruh yang besar, punya dampak yang besar. Nah, saudara, kenapa kok Nabi Elia ditulis dalam ayat ini? Kata Elia ini bahasa aslinya adalah Eliyahu, yang artinya Allahku adalah Bapakku. Nah, saudaraku, berarti memang tugas sebelum kedatangan Tuhan adalah Tuhan akan memulihkan, mengembalikan hati anak kepada Bapak dan hati Bapak kepada anak. Makanya ini pengaruh yang sangat besar, saudara. Jika kita adalah seorang ayah di muka bumi, maka saudara perhatikan betul-betul. Jika mungkin kita adalah sebuah pribadi yang dilahirkan tanpa figur seorang ayah, mungkin juga kita akan tahu bahwa ada beberapa hal yang akan kita lihat, saudara. Dari ciri-cirinya nanti kita akan lihat. Tapi saya akan ambil cuman 2 hal saja. Kalau mungkin bisa muncul, kalau kita mau pelajari bisa muncul lebih banyak tentunya. Tetapi karena waktu tidak memungkinkan, tapi 2 poin penting yang ingin kita lihat dari ciri-ciri dari mentalitas yatim ya, saudara. Apa itu, saudara? Yang pertama adalah tidak bisa disiplin, saudara. Ya, sulit sekali, saudara, mendisiplin dirinya sendiri, bahkan tidak mau disiplin orang lain, tidak bisa disiplin. Ya, dan yang kedua adalah fokus kepada, ya, jadi dia akan terus melihat segala sesuatu dari apa yang dia dapat, apa yang akan dia peroleh. Sehingga orang-orang ini tidak akan punya motivasi apapun kecuali yang namanya upah. Ya, mungkin upah membuat dia akan menjadi lebih disiplin sepertinya begitu. Tanpa upah mereka tidak berdaya apa. Ya, 2 hal inilah yang akan mencoba, saudara, kita akan lihat bersama-sama satu persatu, tapi kita akan lihat poin yang pertama tentang disiplin. Kita tahu, saudara, bahwa disiplin ini memegang peranan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Dalam kepemimpinan punya pengaruh yang besar, saudara. Dalam kesuksesan sangat besar. Saya nggak pernah melihat orang sukses yang tidak disiplin dalam kehidupannya. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu ya definisinya. Kita lihat dulu yang pertama. Kita baca dulu di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 ya. Kita lihat ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sudah perhatikan di sini katanya dia bukan mengajar, tapi menghajar. Jelas ya, ini 2 hal yang berbeda. Ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, saudara, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi, jika kita hari-hari ini mengalami permasalahan, bukan Tuhan tidak cinta. Ya, tetapi mungkin Tuhan lagi menghajar kita. Ya, kecuali masalah itu kita buat sendiri, itu lain. Misalkan kita seringkali bertanya, kenapa semuanya ini terjadi? Kenapa hal ini harus terjadi? Bisa juga yang terjadi itu kesalahan yang kita buat. Ya, kalau itu harus bertobat. Tetapi kalau itu kita tidak lakukan, saya mencoba untuk mengerjakan yang baik. Pertanyaannya adalah begini, jangan-jangan saudara Tuhan sedang mendidik kita, ya. Dikatakan Allah memperlakukan kamu seperti anak, dikatakan begitu. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, saudara. Jadi, saudara, di satu sisi ada 2 ekstrim. Ada orang tua yang akhirnya terus menghajar. Ya, kasih tanpa disiplin, saudara, itu akan membuat manja anak kita. Tetapi disiplin tanpa kasih akan membuat anak-anak kita terluka. Jadi ada 2 ekstrim ini, saudara, yang terjadi. Dan dua-duanya ini harus seimbang. Kita harusnya nggak perlu mempertanyakan tentang kasih. Kasih Tuhan, kasih Bapa. Nggak perlu mempertanyakan. Kita semua pasti pernah mengalami itu semuanya. Tapi bagaimana dengan didikan
dengan hajaran seorang ayah? Saudara, apa mungkin kita menjadi seorang ayah yang karena kita sangat menyayangi anak kita, sampai kita nggak pernah berani menghajar, mendidik, mendisiplin? Saudara, nanti saudara akan melahirkan sebuah generasi yang manja, yang gampangan, saudara. Karena di sini lihat ya, di manakah ada seorang ayah yang tidak mengajar anaknya, mendidik anaknya. Makanya saudara, kalau kita nggak mau melahirkan generasi-generasi atau anak-anak gampangan, saudara, gampang, artinya saudara, berarti kita harus selaraskan dua hal ini, saudara, dengan baik. Ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama di dalam set ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Ini yang ayat 8 aja ini kita lihat ya lebih jelas. Kalau kalian tidak turut dihukum seperti semua anaknya yang lain ini, berarti kalian bukanlah anak sah, dikatakan begitu. Melainkan anak yang tidak sah. Jadi saudara, ini ketiadaan seorang ayah, katakan. Saudara, ketiadaan seorang ayah ya disebut di Alkitab ini di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bastard. Anak Sunda, ya itu lebih mengerikan bahasanya itu karena mungkin dia tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah di dalam kehidupannya. Makanya saudara, bapak-bapak rohani memegang peranan yang sangat penting yang ikut menolong ketika sebuah atau keluarga atau seorang anak yang tidak pernah merasakan kasih seorang ayah atau figur seorang ayah. Nah, tetapi tantangannya kalau orang ini nggak punya figur seorang ayah, ternyata memang tidak semudah itu kalau kita menjadi bapak rohani, gitu kan. Kalau mereka belum pulih, maka akan sulit sekali kita mendidiknya, ya di dalam pembapaan-pembapaan. Saya nggak tahu, saudara, tapi beberapa saat ini waktu kami mencoba untuk inventarisasi kepemimpinan di SMCC semua, ternyata kami kaget, saudara, ada begitu banyak pemimpin-pemimpin di kami itu yang fatherless, betulnya. Jadi tidak sedikit, saudara, yang orang tuanya bercerai dan seperti itu. Tapi kami melihat secara langsung dan kami bersyukur juga bahwa ternyata mereka bisa jadi pemimpin yang hebat, gitu kan. Berarti pengaruh bapak rohani ini punya pengaruh yang sangat besar. Kami melihat, saudara, kami coba inventaris satu persatu, saudara. Beberapa orang yang di jajaran yang cukup atas, ternyata mereka fatherless. Ya, jadi bukan satu kebetulan, saya percaya, saudara, ketika kami gencarkan yang namanya pembapaan ini dan setelah sekian lama kami tanpa berpikir, ternyata kami ketemu, saudara. Ya ampun, ternyata ada banyak pemimpin yang mereka di keluarganya, di orang tua tanpa ayah mereka. Bercerai lah, udah mulai dari kecil ditinggal, mati. Waduh, ada banyak, saudara. Ada yang nggak bercerai tapi berantakan ayahnya. Waduh, saudara. Tapi kami melihat bahwa mereka terus bertumbuh. Tapi struggle juga kami melihat, saudara. Ada hal-hal tertentu yang kami amati dan kami lihat ternyata, oh ini yang masih ada sisa-sisanya yang terjadi. Tapi kami tidak putus asa karena kami percaya bahwa sebuah kebenaran bahwa kita harus terus, saudara, tuntun orang-orang tersebut. Nah, kita akan melihat bersama-sama, saudara, anak gampang ini apa sih sebetulnya, saudara? Ya, ciri-cirinya seperti apa sih anak gampang ini? Nah, anak gampang ini, saudara, ini. Pertama, ini tidak bisa ditegur, saudara. Susah sekali, saudara. Begitu ditegur, gampang sekali sakit hati. Ya, sekali ditegur, saudara, udah lari, saudara. Nggak mau ditegur, sakit hati, saudara, nggak mau. Maunya cuman hanya diperhatikan, maunya cuman ya disayang, maunya pokoknya dia nuntut semuanya. Saudara, nggak mau ditegur dengan keras, didisiplin, nggak bisa. Nah ini orang-orang yang tidak bisa disiplin. Nanti kita akan lihat lagi bersama-sama, saudara. Ya, tidak bisa ditegur mereka ini, saudara. Jadi begitu sekali ditegur, ngilang, saudara, ngilang. Udah nggak tahu kemana, pindah, saudara, pindah komunitas, pindah gereja. Nggak lama lagi di sana ditegur melakukan kesalahan, pindah lagi. Nah, ini, saudara, salah satu ciri anak gampangan, saudara. Yang kedua, saudara,
tidak mau diajar, saudara, atau tidak lemah lembut, nggak teachable, saudara, nggak mau. Dia merasa sudah hebat semuanya, udah ditegur nggak bisa, saudara, mau diajar nggak suka, nggak tertarik, dia merasa paling hebat, nggak lemah lembut. Lemah lembut di sini adalah mau diajar, begitu. Susah sekali, saudara. Nah, kemudian mudah menyerah. Apa, saudara? Karena ketika dia jatuh, dia nggak tahu, saudara, dia datang ke siapa, saudara. Ya, buat seorang anak, saudara, begitu dia jatuh, dia tahu kalau dia datang dan dia di situ ketemu seorang ayah yang menguatkan dia, mengajak dia bangkit kembali. Jadi dia tahu kemana dia harus datang. Kalau dia nggak tahu kemana datang, biasanya dia mudah menyerah jika menghadapi setiap tantangan, saudara. Ya, jadi bisa saja mereka punya orang tua yang lengkap, tapi ayahnya mengalami disfungsi, saudara. Tidak berfungsi seorang ayah. Jadi hati-hati ya, saudara. Kalau kita melihat bahwa, atau mungkin kita termasuk ciri-cirinya seperti ini, ya, jadi nggak bisa ditegur, nggak mau diajar, gampang sekali menyerah, sedikit-sedikit menyerah, saudara. Jangan-jangan kita ini punya mentalitas yatim. Dan yang terakhir dikatakan sulit mengampuni. Ya. Kenapa kok sulit mengampuni? Ya mungkin karena dia tidak pernah merasakan, saudara, bagaimana penerimaan atau diampuni dalam hidupnya. Ketika dia melakukan kesalahan, di situ ada seorang ayah yang mengatakan mengampuni dia, mengajak dia untuk bangkit kembali. Ya, sulit sekali mengampuni. Ya, padahal di dalam kehidupan kita ini tidak bisa luput dari luka, saudara, sebetulnya. Kita ini akan terus, saudara, tanpa sadar bisa terluka dari orang-orang sekeliling kita. Bahkan mungkin kita ini pun juga tanpa sadar seringkali melukai orang-orang. Jadi luka itu harusnya biasa. Atau bahkan pun kadang-kadang kita bisa terluka dengan sendirinya tanpa ada sebab apapun. Saudara, luka itu harusnya tidak menjadi poin yang paling penting karena luka bisa terjadi tiba-tiba dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting adalah apakah luka itu cepat sembuh atau tidak. Kalau nggak sembuh-sembuh akan jadi borok. Nah, sulit mengampuni ini adalah salah satu ciri di mana orang yang punya luka nggak sembuh-sembuh, saudara. Ya. Orang yang sulit mengampuni ini adalah juga orang-orang yang selalu terjebak dengan kehidupan masa lalunya terus, saudara. Kepahitan, terluka, ya karena ketiadaan figur seorang ayah. Ya di situ dia nggak ngerti, saudara, bagaimana dia harus mengasihi, saudara. Sama, saudara, seperti pembapaan. Harusnya semua komponen ini ada. Saya masih ingat Billy Graham itu berkata bahwa inti dari pemuridan itu adalah teguran. Ya, bayangkan kalau mereka nggak mau ditegur, nggak mau diajar, gampang menyerah, nggak mau mengampuni. Sudah, ini sebuah gambaran lengkap bagaimana mereka bisa jadi pemimpin satu hari kelak. Ini akan berat sekali karena ini di Alkitab disebut anak gampang atau anak gampangan, saudara. Ini gampang anak ini, saudara. Nah, lalu kita lihat sekarang tentang disiplin ya. Bagaimana dia orang yang tidak bisa disiplin itu seperti apa sih? Nah, ini ada definisi disiplin saya dapatkan dari sebuah buku, tapi lama sekali saya sudah lupa dari buku yang mana, tapi sampai saya catat. Disiplin adalah seni menjadwalkan rasa sakit dan kesenangan dalam hidup, saudara, demikian rupa agar kita bisa menghadapi rasa sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik kemudian. Nah, saudara lihat, berarti kalau orang kenapa kok tidak bisa disiplin, saudara? Tadi dari ciri-ciri anak gampang tadi kita tahu, dia sudah gampang menyerah, dia nggak siap, saudara, menghadapi rasa sakit. Ya, dia suka sesuatu yang nyaman. Ya. Nah, di sini adalah kenapa kok kita seringkali nggak bisa disiplin. Nah, ini nih sudah lihat ini definisinya. Kita nggak berdamai dengan rasa sakit, kita nggak berani memeluk rasa sakit, saudara. Ya, sampai saudara kita nggak bisa. Ini bahkan disiplin itu seni menjadwalkan, bahkan rasa sakit dijadwalkan, saudara. Oh, saya harus menderita dulu saat ini
demi sebuah kebahagiaan yang masa depan. Jadi disiplin ini dibutuhkan ketika memang kita lagi nggak kepingin melakukan sesuatu apapun. Kalau saudara suka olahraga, misalkan saudara suka sepedaan, nggak perlu disiplin. Tapi kalau saudara suka badminton juga, ya nggak perlu disiplin. Saudara nggak usah disiplin, setiap hari bisa bulu tangkis. Tapi kalau saudara tahu bahwa saudara olahraga itu penting, tapi saudara tidak mau olahraga, maka kata disiplinlah harus berbicara dalam hidup kita. Saya nggak suka, tetapi saya harus lakukan. Ya, saya harus lakukan. Untuk saya suka makan yang enak, dan biasanya yang enak itu nggak sehat. Ya kan? Saya butuh disiplin untuk makan yang sehat, walaupun tidak enak. Nah, gitu kan? Jangan sampai satu kali kita harus mengalami sesuatu sakit dulu, baru sadar. Nah, setelah sembuh, kembali lagi kepada kebiasaan yang lama. Nah, disiplin, saudara, adalah seni menjatuhkan rasa sakit dan kesenangan. Nah, bayangkan kalau kita nggak bisa disiplin, ya. Nah, lalu apa sih ciri-cirinya, saudara, atau orang yang tidak bisa disiplin ini? Siapakah orang-orang seperti ini, kira-kira, saudara? Ya, coba kita akan melihat bersama-sama. Orang yang tidak bisa disiplin itu adalah, yang pertama ini, adalah orang yang kalah dengan dirinya sendiri. Alkitab berkata orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, bagaimana saudara orang ini kalau dia kalah dengan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa merebut kota? Pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana orang yang kalah dengan dirinya sendiri bisa jadi pemimpin yang bisa diandalkan, saudara? Selalu aja kalah dengan dirinya, saudara. Ya, saya sering ketemu, saudara, ada orang itu yang hobinya adalah terlambat. Saya nggak tahu kenapa itu, saudara. Mau jam pagi, mau jam siang, mau jam sore, tetap terlambat. Ya, mau dimundurkan, tetap terlambat, saudara. Dan alasannya klasik, saudara. Setiap kali terlambat bangun. Kalau pagi, saudara. Kadang pun, saudara, malam pun juga bisa terlambat bangun. Karena dia tidur sore sampai kemalaman. Atau bagaimana, saudara, dia mengatur waktu dalam kehidupannya dia. Tetapi yang jelas, saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang kalah dengan dirinya. Orang-orang yang tidak bisa disiplin, saudara. Itu sebabnya selalu membutuhkan motivator, saudara. Saya bukan merendahkan orang motivator, saudara, ya, untuk melakukan sesuatu. Tapi percayalah, saudara, kita ini bisa memotivasi diri kita. Orang yang bisa mengalahkan dirinya itu adalah orang bisa memotivasi dirinya. Walaupun tidak ada siapapun di sekeliling kita, kita bisa mengerjakan sesuatu, saudara. Saya ini suka sekali, saudara, kalau misalkan pergi atau kemana-mana, saya suka bersama-sama dengan banyak orang. Kalau saya mengerjakan sesuatu, saya paling suka bersama-sama, saudara. Saya nggak suka sendiri, ya. Misalkan makan aja, saudara. Misalkan di restoran, kalau tidak betul-betul karena kelaparan dan terpaksa di tengah jalan, saudara. Saya selalu kalau bisa ada temannya, lebih senang bisa ngobrol, makan. Buat saya sesuatu yang aneh kalau saya melakukan sendiri, kira-kira gitu, saudara. Nah, dan berarti ketika saya melakukan sendiri, saudara, ini di luar makan ya, saudara. Berarti saya butuh yang namanya disiplin dalam diri saya, saudara. Saya pernah tes diri saya waktu awal-awal ini ya. Sekarang saya sudah agak kesulitan untuk dulu. Saya pernah nge-gym itu awal-awal SMCC berdiri, jadi masih pengangguran, saudara. Baru berdiri, ya, baru keluar dari gereja yang lama. Lalu pelayanan saya di blacklist semuanya, jadi jadwal saya kosong semuanya, jadi nganggur, kira-kira gitu ceritanya. Saudara, karena nganggur, saya mencari aktivitas sendiri, lalu saya nge-gym. Saya sendiri, saudara. Ya udah, waktu itu, wah lumayan sih, berat badan saya turunnya lumayan banyak waktu itu. Nah, saudara, saya suka olahraga. Ya, untuk olahraga mungkin saya nggak perlu disiplin, tetapi olahraga sendiri, saya butuh disiplin, saudara. Dan saya sendiri karena nganggur ini, saudara, ya, seminggu bisa 4 sampai 5 kali, saudara. Setiap sore
Setiap sore begitu pulang dari kantor saya langsung sendiri, ya walaupun cuma di situ cuma saya isi treadmill dan sebagainya. Dan saya hitung dan ya saya cukup senang bahwa saya berhasil olahraga sendiri selama 2 tahun. 2 tahun. Ya, tapi kalau saya mulai melihat bahwa itulah struggle di mana saya harus berjuang untuk melakukan itu tanpa orang lain, tanpa siapapun dengan diri saya. Tetapi saudara, sebetulnya saya sudah punya latar belakang dari dulu. Waktu dulu saya ikut karate, latihan di awal, waktu saya masih di Magetan, saya pagi, saya bisa bangun sendiri jam 4 pagi, saya bisa lari sampai 8 kilo, saya lari sendiri. Saya bisa disiplin, saya udah terbiasa seperti itu. Karena sebuah tujuan yang ingin saya ambil. Tapi sekian lama saya berhenti olahraga, hampir 25 tahun itu. Sudah saya mencoba. Ya, jadi saudara, tidak salah dengan motivator. Tetapi orang-orang ini sudah nggak bisa disiplin tuh gini. Dimotivasi, butuh orang lain, dimotivasi dia bangkit. Lalu seminggu kemudian kembali lagi. Nah, pernah nggak menjumpai orang seperti itu? Nah, ini adalah orang-orang yang kalah dengan dirinya sendiri. Ini saudara. Orang yang selalu membutuhkan motivator untuk dia melakukan sesuatu. Dia harus dimotivasi. Orang lain yang motivasi. Dia nggak bisa memotivasi dirinya sendiri, saudara. Nah, kalau ini saudara, maka jangan heran yang terjadi adalah yang ketiga ini, saudara. Jadi orang yang tidak bisa disiplin ini pasti, saudara, satu kali orang lain akan mendisiplin dia. Jadi kita harus terima ini. Aduh, saya ini kok sering disiplin ya. Nah, itu karena kita tidak bisa mendisiplin diri kita. Ini hukum yang harus kita lewati, saudara. Nah, kalau kita adalah seorang pemimpin puncak, tidak ada satupun orang yang mendisiplin kita, saudara. Percayalah, Tuhanlah yang akan mendisiplin kita. Keadaanlah yang akan mendisiplin kita satu hari kelak. Misalnya tiba-tiba perusahaan kita hancur dan semuanya. Dan kita mulai marah. Karena saudara, ini hukum yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mengikuti, saudara, dan kita tidak bisa sama dengan waktu. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita, maka waktu yang akan mengatur kita dalam hidup kita. Maka kita akan didesak oleh waktu sampai satu titik kita tidak berdaya apapun. Itu mau tidak mau akan kita lewati. Nah, jadi saudara bisa bayangkan bahwa ini ciri-ciri dari orang yang memiliki mentalitas yatim, ya, tidak bisa disiplin, saudara. Itu sebabnya saya ini selalu begini, saudara. Kalau saya melihat ada seseorang yang bisa disiplin, siap ditegur, saudara, mau dibimbing, ya teachable, dia lapar dan haus, mau diajar, saudara. Waduh, saudara, saya katakan kalau dengan saya, karena hati saya, Tuhan taruh visi saya dalam melahirkan pemimpin, buat saya itu adalah mutiara itu, saudara. Kalau saya udah ketemu orang seperti itu, saya katakan gini, saya akan siapkan hidup saya akan siapkan, saya akan luangkan waktu dengan mereka, saudara. Saya mau katakan bahwa ini mutiara, ini orang potensi, satu hari akan menjadi pemimpin hebat. Tapi kalau sebaliknya, tidak bisa disiplin, nggak mau diajar, saudara, selalu kalah dengan dirinya, saya katakan ini berat banget, saudara. Ya, dia harus dipulihkan dulu, dia harus dibetulkan dulu. Kalau udah benar, baru kita bisa siapkan dia jadi pemimpin masa depan. Ya, jadi saya selalu melihat itu. Ketika saya melihat orang-orang yang potensi, ya ada orang baru, dan saya lihat beberapa ciri-ciri, saya katakan ini orang keren, ini orang bagus, saya katakan siapkan dia, satu hari akan jadi pemimpin yang hebat orang ini. Luangkan waktu, investasikan hidupmu para pemimpin dengan orang-orang seperti itu. Nah, ini ciri yang pertama, tidak bisa disiplin, ya. Nah, yang kedua, saudara, adalah fokus kepada upah. Kita lihat, saudara, Lukas 15, ayat yang ke-25, ya. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Seringkali kita membahas si bungsu, tapi kita coba melihat si sulung, ya. Si sulung ini sebetulnya ini perumpamaan seperti Israel, ya, bangsa Israel. Ini cukup tragis sih. Jadi saya nggak tahu bahwa seorang ayah ini kasihnya itu mencerminkan seorang bapak, saudara. Tetapi mungkin dalam hal didikan dan sebagainya, sepertinya saya nggak habis pikir mungkin ayah ini yang merasa gagal dalam hidupnya. Yang satunya, saudara, minta warisan dan pergi. Nah, ini si sulung, saudara.
si sulung ini nggak suka ketika adiknya kembali. Nah ini sudah lihat kenapa? Ya, Lukas 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ya, ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar berbicara dengan dia. Nah, kita lihat ini lanjutnya, saudara. Tapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Nah, luar biasa ya, bertahun-tahun. Jadi orang ini bisa melayani, saudara, dengan setia. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Dia taat, saudara. Tetapi, nah ini permasalahannya. Kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Rupanya, saudara, selama ini dia mengukur apa yang dia kerjakan dengan sebuah imbalan atau upah, saudara. Ya, lihat. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini penting, ayat 31. Saudara. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, saudara lihat ini. Jadi saudara, dia ini ada di rumah, tapi dia nggak merasa bahwa dia bersama dengan ayahnya. Saudara. Sampai ayahnya ngomong, engkau itu selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku itu kepunyaanmu. Maksudnya Bapak ini mesti ngomong gini, masa itu harus dijelaskan lagi sih, saudara? Jangankan anak kambing, saudara. Mau 10 lembu kamu sembeli untuk dengan teman-temanmu. Bapaknya tidak keberatan, saudara. Tapi rupanya dia ini tidak merasa itu bahwa dia adalah ayahnya, yang dia punyai ayahnya adalah kepunyaannya dia. Tetapi fokusnya dia adalah upah. Ya, jadi tidak mau memiliki bersama-sama, tapi dia kepinginnya upah, saudara. Ya, saya bukan katakan bahwa upah itu selalu salah sih. Tapi kalau fokus kita ini hanya terus upah, walaupun memang Tuhan kita akan selalu memberi upah kepada kita ya. Tetapi kalau sampai fokus kita ini ke upah, waduh, ini bahaya sekali. Nah, kita lihat ya beberapa ciri-ciri dari fokus yang kepada upah ini apa saja sih, saudara. Nah, orang yang fokus kepada upah ini adalah ini, saudara, yang terjadi. Saudara. Pertama adalah lebih tertarik karyanya daripada pribadi. Nah, banyak dalam kehidupan kita. Bahkan kalau saudara nanti baca di dalam perikop ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, di situ ditulis dengan jelas di awal dan di akhir ada sebuah perbedaan yang sangat kolok, saudara. Yang di awal, saudara, ditulis bahwa mereka itu berbondong-bondong datang ingin melihat mujizat, melihat Yesus, kira-kira gitu. Tetapi, saudara, di akhir waktu setelah Yesus membuat mujizat memberikan makan 5.000 orang, Yesus pergi meninggalkan mereka, lalu mereka kejar, saudara, mereka kejar temu Yesus. Tapi mengagetkan sekali. Ketika Yesus berkata begini, saudara, kamu datang kepadaku bukan melihat mujizat, bukan mencari aku, tetapi karena roti supaya perutmu kenyang. Saudara, mengalami disorientasi. Saudara. Mungkin bisa saja awal-awal kita itu mengagumi pribadinya Yesus. Tapi begitu Yesus membuat karya dalam hidup kita, jadi terbalik. Kita lebih tertarik pada karyanya daripada pribadinya. Saudara. Hati-hati, bahwa harusnya kita mencintai Yesusnya daripada berkatnya. Karena Yesus itu adalah sumber dari semuanya, saudara. Nah, selanjutnya terjadi apa, saudara? Akan menjadi karena yang pertama
hukuman, ya, atau dia harus dapat imbalan. Jadi Kristen agamawi itu ciri-cirinya ini, saudara. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Oh, kalau saya nggak melakukan ini, saya takut nanti ada hukuman yang akan menimpa diri saya. Oh, kalau saya nggak menabur, saya takut nanti Tuhan hukum membuat saya menjadi miskin. Atau sebaliknya, kita melakukan sesuatu menolong orang lain, kita berpikir bahwa kalau saya tolong orang lain, nanti Tuhan akan tolong saya dan keluarga saya. Jadi dalam mindsetnya dia, dalam otaknya dia itu melekat bahwa kalau aku tidak lakukan ini, aku takut ada hukuman. Tetapi kalau aku melakukan ini, aku harapkan sebuah imbalan. Padahal, saudara, kalau kita mengalami kasih Tuhan yang begitu hebat, apa yang terjadi, saudara? Kita ini melakukan karena ingin membalas cintanya, harusnya begitu kan? Saudara, membalas kasihnya. Saudara mengalami kebaikan orang lain, yang dimana saudara kepingin sekali saudara sudah melakukan yang terbaik orang itu tanpa pamrih, saudara. Tanpa pamrih, saudara. Ya. Satu kali, saudara, ada salah satu anak rohani saya yang mengalami masalah besar di dalam pekerjaannya dia, saudara, dalam bisnisnya dia. Dan waktu dia membutuhkan dana yang cukup besar, saudara. Sampai satu kali dia ngomong gini, saudara. Dia dengan salah satu kliennya, klien aja. Ya, klien ini memang orang kaya, saudara. Dan dia kaget, saudara, waktu dia cerita, dia kesaksian. Dia cerita ke saya. Dan dia cerita, saudara, bahwa lagi ngalami permasalahan. Dan yang dibutuhkan cukup besar dananya waktu itu, saudara. Dan orang ini, saudara, tidak ngomong. Ini orang cinta Tuhan juga sih. Dan tidak ngomong, nggak tanya apapun, dia cuma tanya begini. Ini klien loh, saudara. Ngomong dekat sekali, ya enggak, cuma langganan. Gitu. Untuk berapa, saudara? Saya sebutkan M sekian, saudara. Dan dia ngomong begini, ya udah, saya transfer. Nah, anak rohani saya ini sampai mikir gini, saudara. Loh, cuman gitu aja. Ya, saya minta rekeningnya, saya transfer. Saya kembalikan, saya belum bisa janji, saya akan coba secepatnya. Enggak apa-apa, sudah enggak usah bingung dulu. Nah, beberapa hari kemudian dia datang sama istrinya, datang ke situ karena bentuk tanggung jawab. Dia bawa sertifikat rumahnya, saudara. Dia ngomong ini saya serahkan sebagai bukti. Sudah dilakukan dia. Enggak usah, dikatakan. Masa kamu nggak percaya? Saya percaya sama kamu, saya anggap saudara. Ya ampun, saudara. Ini yang saya cerita, saya belum pernah menemukan orang seperti ini, saudara. Nah, kemudian satu kali, saudara, ketika dia mulai bisa mengembalikan, perlahan-lahan dikembalikan, dia malah semakin komitmen mengembalikan karena kebaikannya. Nah, ini saudara, dia ngomong kasih bunga, dia ngomong nggak usah. Loh, bayangkan, saudara. Lalu satu kali, saudara, tinggal tagihannya itu, kebetulan dia juga punya proyek dengan harga yang sama. Saudara, seandainya dia ngomong nggak usah bayar ini, anggap lunas, dia datang lagi. Tahu nggak jawabannya dia gini lagi, saudara? Ini, saudara. Sudah, saya ngomong gini, bisnismu adalah bisnis, tulisanmu. Kalau sampai saya melakukan itu, berarti satu hari akan menghalangi bisnismu dan aku salah nanti. Nggak usah, tetap nih saya bayar. Saudara, dia ngomong gini, karena Rasul, Tuhan itu baik. Itu kalau bukan Tuhan. Tapi saudara, karena kebaikan orang ini, segala sesuatu apapun yang dia ingat, saudara, dia langsung ingat orang ini. Misalkan dia punya ada sesuatu produk apa, langsung dia saudarakan. Dia sudah melakukan tanpa pamrih, tanpa perhitungan semuanya. Karena kebaikan. Bagaimana kita dengan Tuhan, saudara? Melakukan segala sesuatu sudah bukan lagi karena kita takut. Bukan karena kita butuh imbalan, tetapi kita melakukan karena cintanya dia itu udah terlalu besar dalam hidup kita. Cintanya ini udah nggak bisa dibayar, cintanya udah nggak terukur, harusnya kan begitu. Makanya kalau kita nggak mengalami kasihnya yang melimpah dan kita nggak bisa merasa, maka kita terjebak dalam yang namanya Kristen agamawi, saudara. Ya, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya adalah mengejar kenyamanan, saudara. Ya, karena nggak bisa rasa sakit, saudara. Maka yang dibutuhkan adalah kenyamanan. Padahal kenyamanan ini adalah pembunuh kekristenan.
sudah senangnya nyaman, sudah nggak bisa disiplin. Bayangkan apa yang terjadi dengan nasib orang ini. Berarti dampak dari kehilangan figur seorang ayah ini begitu mengerikan. Saya beritahu. Mengejar kenyamanan. Yang penting bagaimana dia nyaman, dia nggak peduli. Orang lain nggak nyaman, dia nggak peduli, saudara. Yang penting nyaman hidup saya, saudara. Dia nggak mau keluar, dia nggak mau berproses. Kalau orang udah nyaman itu berarti dia nggak menyukai hal-hal baru di dalam kehidupannya, saudara. Nggak suka dia, saudara, hal-hal yang baru. Makanya, saudara, kalau kita melihat ada orang-orang yang mencintai kenyamanan, nggak suka perubahan. Padahal kalau nggak suka perubahan berarti nggak ada pertumbuhan kan dalam hidupnya. Orang nggak suka berubah berarti dia nggak mau terima hal yang baru. Karena hal baru itu selalu memberikan tantangan yang baru. Hal baru itu akan membuat kita keluar dari zona kenyamanan kita. Nah itu saudara, mengejar kenyamanan. Kemudian punya mentalitas pengambil. Karena apa saudara? Karena selalu upah saudara. Jadi dia akan hitung. Dia berteman pun akan hitung untung ruginya ini. Oh, kalau ini dia menguntungkan, tiba-tiba dia bisa bersikap manis sekali pada orang ini. Tetapi di sisi yang lain dia bisa bersikap jahat sekali dengan orang lain. Kenapa dia bersikap manis? Karena itu menguntungkan dia. Saudara, kenapa dia bersikap jahat? Karena itu tidak menguntungkan. Dia nggak mau melakukan istilah pengabdian. Saudara. Saya mungkin pernah sharing, saudara, bahwa kata misi itu nggak pernah ada bicara keuntungan. Misi itu adalah selalu rugi, karena kita selalu melepaskan. Tapi keuntungan kita adalah dalam kerajaan surga, gitu aja kan? Kita sedang menabur dan berinvestasi pada kerajaannya. Jadi kita kerjakan. Jadi ini mulai mentalitas pengambil. Kalau mentalitas pengambil udah nggak bisa ibadah. Bukankah ibadah itu adalah mempersembahkan, saudara? Ibadah itu kan berkorban, saudara. Coba lihat ibadah di mana, saudara, di Alkitab mencatat semua bahwa ibadah itu mempersembahkan sesuatu, kan menerima sesuatu. Saya masih sering, saudara, ketemu orang yang dia mengklaim bahwa dia tidak dapat apa-apa di dalam sebuah ibadah. Bayangkan, saya cuma sering kali merenung, kok saya nggak dapat apa-apa. Ibadah itu bukan apa yang kita dapat, ibadah itu apa yang kita persembahkan, saudara. Kalau kita mentalitas kita mempersembahkan, maka saudara akan mendapat. Jangan dibalik. Apa yang bisa saya dapat? Wah, saya nggak mau ibadah lagi karena saya nggak dapat sesuatu. Saudara, bagaimana definisi apa ini? Kalau saudara datang itu hendaklah setiap orang mempersembahkan sesuatu, saudara. Persembahkan, saudara. Siapkan dirimu, hidupmu untuk Tuhan. Ya, kalau enggak kita akan jadi mentalitas pengambil. Dan yang terakhir adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan, saudara. Menghalalkan segala cara, saudara. Dia nggak peduli. Yang penting bagaimana dia menghasilkan, dia mendapatkan sesuatu, dia halalkan segala cara. Dia nggak sukai proses, saudara. Dia lebih suka hasil dibanding dengan proses. Ya, mentalitasnya instan. Ya, coba lihat, saudara. Ini generasi milenial ini punya ciri-ciri yang luar biasa, saudara. Skillful, tapi dangkal, saudara. Ya, ini kalau sudah hadapi orang-orang milenial itu skillful, hebat-hebat sekali, saudara. Tapi dangkal. Bukan karena dia ditakdirkan dangkal, bukan. Karena situasi dan keadaan membuat dia lebih mudah dengan semuanya, saudara. Ya, ketika mereka lahir hari-hari ini untuk berkomunikasi sesimpel itu, untuk mengerjakan segala sesuatu semudah dia klik. Jadi semuanya bisa cepat. Untuk belajar sesuatu dia cuma klik, cuma googling, udah semuanya dia udah dapatkan. Jadi tanpa sadar kadang-kadang saudara tidak ada tantangan, maka dia saudara menjadi suka kenyamanan. Hati-hati nih, milenial kita harus siapkan. Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat skillful. Mereka hebat-hebat, saudara. Kalau mereka mengerjakan segala sesuatu. Mereka kalau bekerja sangat cepat. Mereka begitu. Ya, makanya saya ini tertarik sekali dengan ada ketika Bambang Budianto itu melepaskan kepemimpinan antar generasi itu. Waduh, buat saya, saudara, ternyata
regenerasi itu bukan hanya berbicara tentang pengalikan tongkat estafet yang tua ke yang muda. Ternyata bahwa intergenerational leadership itu adalah sebuah kombinasi perpaduan antara 3 generasi berkumpul bersama-sama untuk mengambil sebuah keputusan, dan itu menarik sekali. Dan hari-hari ini saya lagi mengejar itu, saudara, bagaimana mewujudkan itu, karena kami ini sudah masih 2 generasi, saudara, dan yang mengambil keputusan. Saya membutuhkan lagi 1 generasi Z untuk memunculkan. Makanya saya bersama dengan Angga bekerja keras hari-hari ini untuk mendorong beberapa kepemimpinan muncul, yang selalu syarat kami adalah munculkan generasi Z, saya katakan gitu. Jangan lagi generasi, saya ini X, ya, jangan lagi Y itu termasuk milenial, tapi ada Z harus muncul, saya katakan, supaya kita bisa duduk bersama-sama dan kita bisa mengambil keputusan bersama-sama dengan mereka, mendengar mereka, bukan mereka menjadi junior, kita menjadi senior lagi, tapi duduk sejajar, saudara. Ya, siapkan mereka, karena masing-masing generasi itu punya kekuatan dan kelemahan, saudara. Jadi kalau kelemahannya mereka adalah skillful, mereka dangkal, tapi generasi-generasi X dan semuanya itu mereka tough, mereka siap dengan perubahan, karena paling cepat ya perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu bisa dikombinasi ya, generasi-generasi yang ketemu jadi menjadi sebuah kumpulan puzzle yang lengkap terjadi. Ya, jadi hati-hati ini, saudara, fokus ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ini adalah seruan generasi, saudara, yang dikatakan oleh Filipus, saudara, kepada Yesus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara, saya percaya bahwa ini adalah teriakan generasi, saudara, yang mereka tidak pernah melihat guru seorang ayah. Mereka cuma berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup buat kami, saudara. Yang terakhir sebetulnya dalam Lukas 15 ayat 31 sebenarnya tadi, saudara, yang Bapak dikatakan, bukankah engkau selalu bersama-sama dengan aku, saudara? Dia sama-sama mengatakan begini, saudara, apakah aku tidak cukup bagimu? Ya, mentalitas ini, saudara, hanya bisa dipatahkan ketika kita bisa mengatakan Bapa itu cukup bagiku. Nah, itu sebabnya, saudara, kehadiran seorang ayah ini akan mematahkan tadi, saudara. Ketika ayah berfungsi dengan benar, maka ayah ini adalah ayah yang penuh kasih dan ayah yang menghajar atau mendisiplin orang-orang di sekelilingnya, saudara. Kalau kita nggak pernah mendisiplin, maka tidak akan terjadi apapun. Saya melihat, saudara, saya punya anak-anak rohani semuanya ini mulai dari awal, saudara, dari nol saya mengenal mereka. Ya, sejak mereka itu culun, tahu culun ya, saudara, apa itu? Polos, nggak bisa apa-apa. Saya tahu, saudara, dari semua kelemahan, kekuatan, saya tahu persis. Ya, jadi saya nggak menjumpai mereka ketika mereka sudah jadi, gitu, nggak. Jadi saya tahu siapa itu Anton, Jeffrey, David itu ketika di awal-awal, baru awal bertobat. Bagaimana mereka, saya tahu persis. Sampai hari ini, saya tahu persis, saudara, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Artinya bagaimana kita ini tetap mendisiplin mereka. Saudara, saya tetap sampai hari ini saya tetap menegur dengan keras. Ya, seringkali saya duduk bersama-sama, tiba-tiba bisa ngobrol berjam-jam, hanya ngobrol. Ya, dia bisa aja ngobrol dengan ketidakpuasannya dia terhadap saya. Saya juga bisa terangkan kepada mereka. Ya, di satu titik kami bisa bergurau dengan bebasnya, bahwa sometimes mungkin saya bisa marah dengan hebatnya dengan mereka, maksudnya begitu kan. Dan kadang-kadang kami bisa bersama-sama, saudara, dengan duduk bersama-sama, dan mereka menyatakan dengan bahasa kasih mereka kepada saya, bahwa mereka berkata, kok saya akan tetap bersama, ada di belakang Budi terus bersama-sama. Sekali-kali dia bisa tiba-tiba bisa seperti itu. Dan ya, itulah pembapaan, saudara, yang sebenarnya terjadi, saudara. Jadi harus dua-duanya berjalan, saudara.
bahwa disiplin dan kasih itu harus beriringan, tidak bisa tidak boleh timpang, saudara. Dan ketika orang bisa berkata Bapak itu cukup, apalagi kalau dia punya keluarga yang harmonis, aduh lebih keren lagi, saudara. Ya, ditambah ada Bapak rohani, bapaknya yang ada di bumi ini keren, ya lahirlah yang dikatakan di dalam Lukas, umat yang layak itu akan muncul. Makanya saudara, ya untuk menjawab teriakan generasi ini, jadilah Bapak atas anak-anakmu, anak kandungmu dengan baik, dan juga jadilah Bapak atas generasi ini, menjadi Bapak rohani yang keren. Maka saudara akan melahirkan generasi yang menggetarkan iblis, saudara. Generasi akan menggetarkan dunia ini, saudara. Ya, saya rasa itu aja, saudara. Mari kita akan akhiri. Kita akan berdoa sama-sama, saudara. Hamba-Mu selesai Tuhan, tapi kami percaya Engkau nggak pernah selesai atas kehidupan kami. Dan biarkan cinta-Mu Tuhan terus mengalir. Jadikan kami semua menjadi bapak-bapak atas generasi ini Tuhan. Dan kami juga menjadi anak-anak Tuhan. Bukan yang memiliki mentalitas yatim, tapi kasih-Mu dan disiplin-Mu boleh berjalan. Dan kami terjadi umat yang layak, menjadi generasi yang handal. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Engkau terus melanjutkan semuanya. Kami serahkan semuanya, kebenaran-Mu dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.